Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 495, Kisah Ariel anak bos besar yang berpura-pura culun. Kartu Hall Ariel dan harapan terletak pada kekuatannya. Dia percaya bahwa selama dia diberi kesempatan, bahkan Ardian tidak bisa menahannya. Tapi tidak diragukan lagi sulit menemukan peluang pada orang seperti Ardian. Setelah pukulan itu, Ariel jatuh ke tanah dan tidak bergerak. Dia tidak ingin menyia-nyiakan kekuatannya. Karena itu satu-satunya kesempatan. Dia harus memberikan pukulan fatal pada Ardian. Hanya satu pukulan. Jadi kamu jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun. Ardian berjalan ke arah Ariel. Ekspresi menghina di wajahnya tidak disembunyikan sama sekali. Apakah kamu menggelitikku? Ariel menggertakkan giginya dan berdiri dengan goyah. Begitu dia berdiri dengan kokoh, Ardian menendang. Posisi yang sama, kekuatan yang sama, dan akhir yang sama. Ariel terseret keluar lagi. Kali ini membentur tembok dengan keras, memberikan ilusi bahwa seluruh villa bergetar. Melihat adegan ini, Kauri yang sudah menangis tiba-tiba menghampiri Baktiar. Berlutut di tanah, "Tolong, biarkan kami pergi. Jangan sakiti dia lagi." Baktiar tersenyum ringan dan berkata, "Apakah pemborosan ini sepadan dengan hatimu?" Kauri menggelengkan kepalanya dengan menangis, dan berkata, "Dia bukan sampah. Dia adalah suamiku. Tolong, jika kamu ingin membunuhku, bunuh aku sekarang. Selama kamu bisa melepaskannya, aku akan melakukan apa saja." Sampah seperti dia layak. Baktiar mengerutkan kening dan bertanya. Dia tahu situasi di Bandung dengan sangat baik. Meskipun keluarga Wijaya bukan keluarga besar, Kauri adalah kecantikan nomor satu di Bandung sebelumnya. Dia bisa menikah dengan keluarga kaya selama dia mau. Tapi pada akhirnya dia memilih menikah dengan sampah seperti Ariel. Baktiar awalnya berpikir bahwa Kauri memiliki beberapa alasan kuat. Tetapi sekarang Kauri bersedia mati untuk Ariel, yang membuatnya sangat bingung. Di masa lalu, Kauri tidak punya pilihan selain menikahi Ariel. Tapi sekarang, Kauri menganggap Ariel sebagai suami dan kekasihnya. Cintanya pada Ariel tidak salah. Selama Ariel bisa aman dan sehat, itu dianggap mati. Kauri juga bersedia. "Aku mencintainya, dan layak melakukan apa saja untuknya." Kauri bersujud, dan berkata, "Tolong, bunuh aku. Biarkan dia pergi. Dan jangan sakiti dia lagi." Cinta yang tulus seperti ini, layak untuk iri pada orang biasa. Tapi Baktiar sangat membencinya. Karena bagaimana orang lain bisa memenuhi syarat untuk memiliki sesuatu yang tidak pernah dia miliki. Apalagi pemborosan seperti Ariel. Baktiar menatap Kauri dengan jijik, menendangnya, dan berkata dengan suara dingin, "Apakah memohon belas kasihan berguna? Kamu akan mati, dan dia juga akan mati. Aku akan membuat kematianmu sangat menyakitkan." Kauri jatuh di lantai dalam keputusasaan, ingin menyakiti Ariel. Tetapi tidak berdaya untuk menghentikan Baktiar. Jadi dia hanya bisa menyaksikannya terjadi. Ketika Kauri melihat Ariel yang dipukuli lagi, muntah darah, hatinya hampir hancur. Selama bertahun-tahun, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membalas apa yang telah dilakukan Ariel untuknya. Dan dia bahkan tidak memiliki hubungan suami istri yang nyata dengan Ariel. Pada saat ini, hati Kauri penuh penyesalan. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak lebih proaktif. Jika dia lebih proaktif, dia tidak akan menyesal bahkan jika dia mati. Nyatanya, Kauri sudah cukup proaktif, tapi Ariel terlalu berhati-hati. Tetapi pada saat ini, Kauri sama sekali tidak menyalahkan Ariel, tetapi menyalahkan dirinya sendiri, yang cukup untuk menunjukkan seberapa dalam perasaannya terhadap Ariel. Tidak peduli siapa yang salah. Dia lebih bersedia untuk mengambil tanggung jawab sendiri. "Ariel, jika kita bisa bertahan, aku pasti akan memberikan diriku untukmu. Dan aku tidak akan pernah membiarkan diriku menyesal dalam hal ini."
Kauri menatap Ariel, dan air mata sebening kristal terus mengalir. Ketika Ariel melihat Baktiar menendang Kauri dari sudut matanya, permusuhan di hatinya tiba-tiba meningkat. Dia pernah berkata bahwa dia harus melindungi Kauri dengan baik dan tidak membiarkannya terluka. Jika dia bahkan tidak bisa menepati janji ini, bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk menyebut dirinya laki-laki? Aku bahkan belum menunjukkan setengah dari kekuatanku. Apakah kamu masih berpikir kamu memiliki kesempatan untuk menang? Ardian berkata kepada Ariel, apakah kamu tidak melihat bahwa aku belum bergerak? Ariel menyeringai dan berkata, rasa sakit di tubuhnya sepertinya tercabik-cabik. Tetapi dia tahu dia tidak bisa jatuh. Kalau tidak dia tidak hanya akan mati. Kauri akan mati juga. Kamu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bergerak. Jika tidak, aku akan memberimu kesempatan untuk mencoba kemampuanmu sendiri. Ardian tertawa. Perbedaan kekuatan antara keduanya adalah beberapa tingkatan. Selama dia mau, Ariel bahkan tidak akan menyentuh sehelai rambut pun. Aku khawatir kamu akan dipukul sampai mati olehku. Apakah kamu berani? Ariel sengaja berkata dengan agresif, mengandalkan kemampuannya sendiri. Hampir tidak mungkin baginya untuk mendekati Ardian dan membuat serangan yang efektif. Jadi dia membutuhkan Ardian untuk berdiri dan dipukuli. Hanya dengan cara ini dia dapat menunjukkan kekuatan penuhnya. Hanya dengan mengulangi situasi dalam pertempuran dengan Carol lagi, Ariel dapat menang. Pukul aku sampai mati. Ardian hanya bisa mencibir. Seolah-olah dia telah mendengar lelucon internasional. Berkata, nak, dari mana kamu mendapatkan keberanian untuk mengatakan hal seperti itu? Tapi aku bisa mengalahkanmu sampai mati dengan satu pukulan. Apakah kamu mau mencoba? Kamu tidak berani membiarkanku memukul. Ariel mencibir. Matanya ada rasa jijik. Dengan tangan di belakang punggungnya, Ardian tampak seperti seorang master. Dan berkata, hari ini saya ingin diyakinkan. Ayolah, bahkan jika kamu menggunakan kekuatan penuh untuk menyerang, saya ingin kamu merasakan dengan jelas hubungan kekuatan antara kamu dan saya ada celah. Melihat Ardian dibodohi, Ariel sangat gembira. Ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk membalikkan situasi saat ini. Selama Ardian terbunuh, Baktiar tidak perlu ditakuti. Alasan mengapa Ariel memperoleh kekuatan besar, masih bukan lawan Ardian. Karena yang dia perkuat hanyalah satu aspek kekuatan, dan dia tidak punya waktu untuk beradaptasi dan memperkuat keterampilan tubuhnya. Jika dia diberi waktu tertentu, bahkan jika dia menghadapi Ardian head-on, itu tidak mungkin terjadi. Ariel berjongkok sedikit, siap untuk pergi seperti citah. Ardian tersenyum menghina dan berkata, berhentilah mengudara. Tidak peduli berapa lama kekuatan semut telah terakumulasi. Mereka masih semut. Apakah kamu masih ingin menjatuhkan gajah? Apakah bisa digulingkan atau tidak? Kita akan segera tahu. Ariel mengertakkan gigi. Dia harus menunjukkan batas kekuatannya. Setelah pukulan ini, jika Ardian tidak jatuh, maka dia dan Kauri akan mati hari ini. Kauri menatap Ariel dengan gugup. Ini dia satu-satunya kesempatan untuk bergerak. Jika benar-benar dapat mengalahkan Ardian, akhir hari ini akan berbeda. Baktiar melihat apa yang dipikirkan Kauri, dan berkata sambil tersenyum, berikan harapan pada sampah semacam ini. Satu-satunya tanggapanmu bisa mendapatkan adalah keputusasaan bagi Ardian. Pukulannya bahkan tidak menggelitik. Baktiar sangat percaya pada Ardian, karena dia sangat mengenal kekuatan Ardian. Dia adalah petarung sejati. Bahkan setelah pensiun selama bertahun-tahun, dia masih mempertahankan latihan intensitas tinggi setiap hari untuk mempertahankan kekuatan ototnya. Itu hampir melampaui batas manusia. Kecuali itu senjata panas. Tidak mungkin orang biasa menyakitinya. Kauri tidak berbicara dibandingkan dengan penghinaan Baktiar untuk Ariel. Dia lebih bersedia untuk percaya pada Ariel. Karena Ariel tidak pernah mengecewakannya. Dan Ariel dapat melakukan semua yang dia janjikan. Di sisi lain, meskipun Elias tidak mau menerima kenyataan kekalahan, dia tahu bahwa dia pasti akan mati hari ini. Bahkan jika Ardian memberi Ariel kesempatan untuk menyerang, Ariel tidak bisa benar-benar memberikan pukulan fatal pada Ardian. Bahkan kekuatannya mungkin tidak dapat melukai Ardian. Bagaimana mungkin Ariel melakukannya? Kakak Ariel, aku tidak menyesal turun gunung bersamamu.
Bahkan jika aku mati, aku akan menanggungnya, kata Elias kepada Ariel. Ariel menyeringai dan berkata, aku tidak membiarkanmu mati. Apakah kamu berani mati? Begitu kata-kata itu jatuh, Ariel menggerakkan kakinya, dan sosoknya melesat seperti kilat, dan kecepatannya mencapai batas kekuatannya, mendidih di kepalan tangan kanan menunggu untuk meledak. Ardian tersenyum menghina dan berkata, di mataku, kecepatanmu seperti wanita tua yang berjalan perlahan dengan kruk. Bisakah kamu cepat lagi? Aku sudah tidak sabar. Pergilah ke neraka. Ariel berteriak keras dan bergegas. Tinju kanannya mengayun ke arah dada Ardian dengan suara angin menderu. Bersambung.